Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam keadilan untuk guys-guys dimanapun berada. Sebelum saya melanjutkan video saya kali ini, saya meminta dukungan kepada guys-guys semuanya dimanapun berada yang baru menonton video saya di channel ini, itu untuk like, share, dan jangan lupa untuk di subscribe guys, karena subscribe itu gratis, agar saya tetap bersemangat membuat video-video seputar ilmu pengetahuan tentang hukum atau hal lainnya yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada saya pribadi, agar apa yang saya bagikan kepada guys-guys semuanya itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat bagi saya guys. Oke guys, kita lanjut video kita kali ini, yaitu saya masih akan membahas seputar tentang perceraian guys. Pembahasan spesifiknya adalah bagaimana caranya agar suami dapat mempertahankan rumah tangganya di saat istrinya menggugat cerai. Langkah apa yang bisa dilakukan oleh suami untuk mempertahankan rumah tangganya? Yang pertama, ketika suami digugat cerai oleh istrinya, hal yang perlu dilakukan oleh suami tentunya adalah mengucapkan istighfar terlebih dahulu guys. Dalam artian memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan adanya gugatan istri tentunya itu adalah sebuah ujian bagi seorang suami dalam mempertahankan rumah tangganya. Selanjutnya, ketika suami digugat cerai oleh istrinya, hal yang perlu diperhatikan adalah suami terlebih dahulu memahami isi daripada gugatan istri. Tentunya, apakah alasan-alasan atau dalil-dalil istri dalam gugatannya itu sudah benar dan sesuai fakta yang ada atau tidak. Dalam gugatan istri, tentunya itu nantinya akan kita pilih menjadi dua hal. Yang pertama, apakah gugatannya itu benar, atau yang kedua, gugatannya itu salah. Apabila gugatan istri ternyata memang mengandung dalil-dalil yang ternyata benar adanya, misal alasan-alasan istri menggugat cerai ternyata terjadi percekcokan yang terus-menerus di rumah tangganya antara istri dan suaminya. Selanjutnya, dalam rumah tangganya ternyata suaminya pernah melakukan KDRT atau kekerasan rumah tangga, atau si suaminya diketahui oleh istrinya mempunyai wanita idaman lain atau uil. Sehingga apabila gugatan istri memang benar adanya seperti itu, langkah yang harus diambil oleh suami adalah meminta maaf kepada istri, baik istri ataupun kepada keluarga besar istri, karena telah melakukan kesalahan-kesalahan sehingga istrinya menggugat cerai. Jadi, bagaimana cara mempertahankan rumah tangganya? Tentunya yang pertama adalah meminta maaf kepada istri agar supaya istri mencabut gugatan cerainya. Itu yang pertama guys yang bisa dilakukan. Terus apabila faktanya terhadap gugatan atau pada dalil-dalil istri itu tidak benar, atau ternyata setelah suami membaca gugatan istri banyak hal-hal yang ternyata kejadiannya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang ada selama berumah tangga. Hal yang bisa dilakukan oleh suami tentunya yang pertama adalah satu, introspeksi diri.
Kenapa sampai istri berimajinasi atau membuat dalil-dalil bohong atau dalil-dalil yang tidak ada tapi diada-adakan sehingga menggugat cerai suami? Yang kedua adalah meminta maaf kepada istri. Jadi si suami tetap meminta maaf meskipun posisinya sudah benar. Karena bagaimanapun suami itu adalah kepala keluarga. Sehingga dengan adanya gugatan istri, mau tidak mau suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk meluruskan. Tentunya meluruskan tersebut agar tidak terjadi permasalahan lain atau timbul permasalahan lain. Hal yang perlu dilakukan suami adalah meminta maaf kepada istri. Selanjutnya setelah meminta maaf kepada istri, tentunya datangi keluarga besarnya, sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh istri dalam gugatan cerainya itu tidak benar adanya. Sehingga dengan demikian suami memohon kepada keluarga besar si istri untuk dimediasikan dan didamaikan sehingga istri mencabut gugatannya di pengadilan. Seperti itu guys. Jadi hal yang bisa dilakukan suami dalam hal ini yaitu adalah meminta maaf, terus mendatangi keluarga besarnya, sekaligus memohon untuk didamaikan agar pernikahannya masih bisa dapat dipertahankan dan istri mau mencabut gugatannya. Selanjutnya, apabila tidak mau untuk mencabut gugatannya, hal yang bisa dilakukan suami adalah melawan gugatan istri di pengadilan dengan memohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan gugatan istri, menjawab dalil-dalil gugatan istri untuk meluruskan atau menolak gugatan istri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Cara menjawabnya sendiri itu banyak guys, contoh-contohnya. Guys semuanya tinggal cari di Google contoh menjawab gugatan perceraian, itu ada. Dan biasanya hal-hal itu yang ada di internet itu biasanya umum guys. Beda halnya kalau gugatan itu dibuat oleh pengacara. Biasanya pengacara itu akan lebih detail lagi dan akan lebih spesifik lagi guys dalam membuat gugatan ataupun dalam membuat jawaban gugatan. Sehingga apabila guys semuanya maju sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum, hal yang bisa guys lakukan untuk membuat gugatan atau menjawab gugatan, contohnya itu banyak, tinggal cari di Google atau di internet. Seperti itu guys. Jadi ketika sudah suami melakukan permohonan maaf kepada istri, suami juga sudah memohon untuk dimediasikan dengan keluarga besar istri, atau si suami sudah memohon kepada istri untuk mencabut gugatannya, ternyata gugatannya tidak dicabut oleh istri, maka langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh suami untuk mempertahankan rumah tangganya adalah dengan melawan gugatan istri, yaitu dengan menjawab gugatan istri, meluruskan dalil-dalil gugatan istri yang tidak benar, dan menolak gugatan istri terhadap dalil-dalilnya yang tidak benar. Dalam jawaban suami meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya untuk menolak gugatan istri, sehingga suami tetap mau mempertahankan rumah tangganya, baik itu dengan alasan yang pertama karena masih sayang dengan istri atau masih cinta dengan istri, dan mau mempertahankan rumah tangganya demi kepentingan anak-anaknya jika itu memang sudah mempunyai keturunan, demi tumbuh kembang anak sehingga orang tuanya masih utuh dalam rumah tangga dan tidak ada perceraian, untuk menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak keturunannya. Seperti itu guys. Jadi tidak ada hal lain bagi suami ketika digugat cerai oleh istri agar dapat mempertahankan rumah tangganya
hal yang bisa dilakukan hanya beberapa hal tadi, yaitu pertama meminta maaf, yang kedua meminta dimediasikan kepada keluarga besar istri, yang ketiga itu meminta istri dan memohon kepada istri agar gugatan cerainya itu dicabut. Selanjutnya yang keempat dan yang paling terakhir dan yang paling terpahit ini guys adalah kita melawan gugatan istri. Tentunya melawan gugatan istri tidak seperti kita melakukan perlawanan terhadap gugatan-gugatan keperdataan lainnya. Tetapi kita melawan gugatan istri itu dalam hal untuk mempertahankan rumah tangganya, yaitu dengan meluruskan dalil-dalil gugatan istri atau menolak dalil-dalil gugatan istri yang tidak benar, dan kita menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga dalam persidangan nanti hakim dapat menilai bahwa ternyata yang benar itu adalah jawaban suami. Karena apa? Karena gugatan istri tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan gugatan. Sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutus bahwa ternyata terhadap gugatan istri itu tidak benar dan menolak gugatan istri, sehingga di situ diputus oleh hakim yaitu untuk tetap suami istri tersebut melanjutkan rumah tangganya guys. Seperti itu. Jadi hanya itu saja yang bisa dilakukan oleh suami guys. Oleh karena itu guys, pada video saya kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk guys-guys semuanya dimanapun berada. Terakhir, terima kasih untuk guys-guys semuanya yang telah memberikan support kepada saya. Jangan lupa untuk guys-guys semuanya yang sudah subscribe, itu tetap subscribe. Jadi, saya akhiri pada video saya kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam keadilan.